$1 miliar adalah jumlah uang yang sangat besar. Untuk memudahkan membayangkannya, ini setara dengan 1.000 juta dolar. Ini bukan sekedar harga rumah, mobil, atau bisnis. Dengan jumlah sebesar ini, kamu sudah bisa membangun gedung yang sangat tinggi. Kamu bisa membeli kapal pesiar raksasa. Kamu juga bisa mendanai sebuah pesawat canggih. Dan kamu juga bisa membuat proyek-proyek yang biasanya hanya untuk pemerintah, militer, atau para miliarder. Tapi benarkah ini? Apakah benar-benar ada satu benda saja yang harganya miliaran dolar? Dan itulah yang akan kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau minta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe juga channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para content creator. Jadi, mari kita mulai. Nomor 15, pembom siluman senilai $2 miliar. B-2 Spirit adalah salah satu pesawat termahal yang pernah dibuat manusia. Ini bukan pesawat biasa. Ini adalah pembom siluman milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Stealth berarti pesawat ini dibuat agar sulit terdeteksi radar. Itulah sebabnya bentuknya unik. Pesawat ini tidak memiliki ekor seperti pesawat biasa. Seluruh badannya seperti sayap besar. Pesawat ini dibuat oleh Northrop Grumman agar bisa menembus pertahanan udara musuh yang ketat. Menurut Reuters, setiap B-2 diperkirakan bernilai sekitar $2,1 miliar. Tapi penting untuk memahami hal ini, bukan hanya pesawat itu sendiri yang termasuk dalam harga tersebut, termasuk juga riset, pengujian, pengembangan, suku cadang khusus, dan biaya lain dalam seluruh program. Awalnya seharusnya lebih banyak B-2 yang akan dibuat, tapi setelah Perang Dingin berakhir, kebutuhannya berkurang. Akhirnya hanya 21 yang dibuat. Karena hanya sedikit yang dibuat, biaya rata-rata setiap pesawat jadi semakin mahal. Sederhananya seperti itu. Kalau kamu menghabiskan banyak uang untuk mendesain dan menguji sesuatu, lalu hanya membuat sedikit unit, setiap unitnya akan jadi lebih mahal. Itulah sebabnya B-2 jadi sangat mahal harganya. Tapi sebagai gantinya, Amerika mendapatkan salah satu pesawat pengebom paling canggih di dunia. Pesawat ini bisa terbang sangat jauh, bisa membawa senjata-senjata berat, dan bisa masuk ke wilayah yang sulit dimasuki oleh pesawat biasa. Inilah alasan kenapa B-2 mahal. Bukan hanya karena bisa terbang, mahal karena dibuat agar hampir tidak terlihat, sulit dihentikan, dan bisa mencapai target yang sangat jauh. Singkatnya, B-2 bukan hanya pesawat, ini adalah sistem senjata terbang yang bernilai miliaran dolar. Nomor 14, Istana Miliarder Terapung. Azam adalah salah satu kapal pesiar pribadi terbesar di dunia. Untuk memudahkan membayangkannya, panjangnya hampir sama dengan 2 lapangan sepak bola yang disatukan. Kapal ini dibuat oleh pembuat kapal asal Jerman, Lürsen, dan diluncurkan pada tahun 2013. Menurut laporan, biaya pembuatannya mencapai sekitar $600 juta. Tapi pengeluarannya tidak berhenti sampai di situ. Karena kapal pesiar seperti ini tidak hanya dibeli saja. Kapal ini juga harus dirawat setiap tahun, membutuhkan kru, membutuhkan bahan bakar, membutuhkan perawatan, membutuhkan asuransi. Dan kapal ini harus dirawat seperti istana terapung. Ada laporan yang menyebutkan biaya operasionalnya mencapai sekitar $50 juta atau bahkan lebih setiap tahunnya. Ini bukan perahu biasa, ini seperti rumah mewah yang mengapung di laut, memiliki kru sendiri, memiliki mesin yang sangat kuat. Dan kapal ini mampu melaju dengan cepat meskipun ukurannya sangat besar. Dan yang paling mengejutkan, ini adalah kapal pesiar pribadi. Artinya, ini bukan kapal pesiar untuk ribuan penumpang. Ini bukan transportasi umum. Ini juga bukan kapal militer. Ini adalah kapal pesiar mewah yang sangat besar yang dibuat hanya untuk beberapa orang saja. Jadi Azam bukan hanya simbol kekayaan, ini juga simbol pengeluaran yang luar biasa besar. Karena meskipun kapal ini hanya berlabuh, biaya tetap berjalan untuk bahan bakar, untuk kru, untuk perbaikan, untuk keamanan, dan untuk semua yang dibutuhkan agar kapal ini tetap seperti istana di laut. Nomor 13, 1 mil subway bernilai miliaran dolar. Di tempat lain, terowongan subway saja sudah mahal. Tapi di New York City, harganya beda level. 1 mil terowongan subway di sana bisa mencapai miliaran dolar. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Second Avenue Subway. Menurut NYU Transit Cost Project, New York termasuk salah satu tempat termahal di dunia dalam pembangunan subway. Ada perkiraan yang mencapai hampir $3,9 miliar per mil untuk perpanjangan Second Avenue Subway. Kenapa sangat mahal? Pertama, ini New York, di bawah tanah. Yang ada bukan cuma tanah, ada pipa air, ada saluran gas, ada kabel listrik, ada pipa saluran pembuangan, ada kabel internet, dan ada pondasi bangunan-bangunan tua.
Jadi sebelum mulai menggali, harus tahu dulu apa yang ada di bawah. Kalau ada yang terkena, bisa merusak layanan di seluruh area. Kedua, proses izin dan peninjauannya sangat lama. Banyak studi yang harus dilakukan, banyak persetujuan yang dibutuhkan, banyak yang harus dibereskan sebelum konstruksi dimulai. Ketiga, biaya tenaga kerja dan konstruksi di New York sangat mahal. Jadi meskipun terowongannya hanya 1 mil, harganya sudah seperti proyek besar. Yang bikin kesal, New York benar-benar butuh subway. Penumpangnya sangat banyak, sistemnya sudah tua, dan butuh tambahan jalur. Tapi karena biaya pembangunannya sangat mahal, ekspansinya jadi sangat lambat. Jadi, sebuah terowongan di New York bukan sekedar terowongan. Ini adalah contoh bagaimana proyek transportasi umum yang sederhana bisa menjadi pengeluaran miliaran ketika dilakukan di kota yang paling sulit dan paling mahal. Nomor 12. Obat seharga miliaran dolar. Sebuah obat baru tidak langsung dibuat di laboratorium lalu langsung dijual. Sebelum sampai ke apotik, obat ini melewati proses yang sangat panjang. Bisa memakan waktu 10 hingga 15 tahun sebelum sebuah obat baru disetujui. Dan menurut beberapa penelitian medis, biaya untuk mengembangkan satu obat baru bisa mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Bergantung pada jenis obat dan cara perhitungannya. Kenapa sangat mahal? Karena banyak obat yang gagal sebelum sampai ke manusia. Pertama, obat ini diuji dulu di laboratorium. Setelah itu akan melewati uji praklinis. Jika terlihat aman, baru masuk ke uji klinis. Pada fase 1 dilihat apakah obat ini aman untuk kelompok kecil orang. Pada fase 2 dilihat apakah obat ini bekerja pada pasien. Pada fase 3 diuji pada lebih banyak orang untuk memastikan apakah benar-benar efektif dan aman. Disinilah biasanya biaya membengkak. Dibutuhkan dokter, dibutuhkan peneliti, dibutuhkan rumah sakit. Dibutuhkan ribuan peserta. Dan dibutuhkan bertahun-tahun pengujian. Yang sulit, meskipun sudah menghabiskan ratusan juta dolar, obat tersebut masih bisa gagal di fase terakhir. Kalau itu terjadi, uangnya tidak bisa kembali. Jadi, satu obat yang sukses tidak hanya menutupi biaya pengembangannya sendiri. Kadang-kadang, obat yang sukses juga menanggung biaya dari banyak obat lain yang sudah dicoba tapi gagal. Inilah alasan kenapa biasanya hanya perusahaan besar yang mampu mengambil risiko seperti ini. Kalau perusahaan kecil bertaruh pada satu obat dan gagal, mereka bisa benar-benar bangkrut. Tapi kalau perusahaan farmasi besar, mereka masih bisa bangkit dan mencoba lagi. Itulah sebabnya sebuah obat baru bukan hanya sekadar produk. Ini adalah perjudian yang sangat mahal dalam bidang sains. Kalau berhasil, ini bisa membantu banyak orang. Tapi sebelum itu terjadi, miliaran dolar bisa hilang di sepanjang jalan. Nomor 11. Platform laut bernilai miliaran dolar. Platform minyak lepas pantai dalam bukanlah rig minyak biasa. Ini adalah struktur besar di tengah laut. Disinilah minyak yang berada di bawah dasar laut diambil. Kadang-kadang kedalamannya mencapai ribuan kaki. Jadi mesin sederhana saja tidak cukup. Dibutuhkan peralatan pengeboran, pipa-pipa di bawah laut, kren, helipad, sekoci, ruang kontrol, dan tempat tinggal untuk kru yang bekerja di sana selama beberapa minggu. Menurut laporan di industri energi, proyek minyak lepas pantai besar dengan mudah bisa mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Dan satu sumur laut dalam saja bisa melebihi 100 juta dolar. Artinya, platform itu baru awal dari pengeluaran. Minyaknya harus ditemukan dulu, harus dilakukan pengeboran, pipa-pipa harus dipasang di bawah laut, dan seluruh sistem harus tetap berfungsi meskipun ada ombak besar, badai, dan kondisi berbahaya. Platform seperti ini seperti kota industri kecil di tengah laut. Ada orang-orang, ada sistem listrik, ada komunikasi, ada peralatan keselamatan, dan ini beroperasi 24 jam sehari. Tapi meskipun sangat mahal, keuntungannya tidak dijamin. Kalau harga minyak turun, produksi menurun, atau peralatan bermasalah, perusahaan bisa kehilangan banyak uang. Jadi platform minyak lepas pantai di laut dalam bukan hanya simbol rekayasa teknik. Ini juga merupakan taruhan bernilai miliaran dolar di bawah laut. Nomor 10, ekonomi negara bernilai miliaran dolar. Bagi sebuah perusahaan besar, 1 miliar dolar bisa saja hanya sebuah investasi. Bagi seorang kaya, ini bisa menjadi harga sebuah yacht, mansion, atau proyek pribadi. Tapi bagi beberapa negara kecil, 1 miliar dolar jauh lebih besar dari itu, daripada seluruh ekonomi mereka dalam 1 tahun. GDP berarti nilai total semua produk dan layanan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Agar lebih sederhana, ini adalah ukuran seberapa besar ekonomi suatu negara.
Menurut data World Bank, ada beberapa negara kepulauan Pasifik yang GDP tahunannya kurang dari 1 miliar dolar. Misalnya Tuvalu sekitar 62 juta dolar. Nauru sekitar 162 juta dolar, Kepulauan Marshall sekitar 290 juta dolar, dan Palau sekitar 276 juta dolar berdasarkan data terbaru yang tersedia. Penting untuk menyampaikan ini dengan rasa hormat, negara-negara ini adalah negara yang sah. Mereka memiliki pemerintahan sendiri. Mereka punya budaya, mereka punya rakyat, mereka punya sejarah, dan mereka menghadapi masalah serius, terutama terkait perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Mereka bukan kecil karena tidak berharga. Ekonomi mereka kecil karena jumlah penduduknya sedikit, wilayah daratnya kecil, dan sumber daya mereka terbatas. Di sini kamu bisa melihat betapa besarnya 1 miliar dolar. Sebuah terowongan kereta bawah tanah, sebuah pesawat, atau sebuah proyek mewah bisa jadi lebih mahal daripada seluruh ekonomi tahunan sebuah negara berdaulat. Mengejutkan untuk dipikirkan. Di suatu tempat, 1 miliar dolar hanyalah satu barang saja. Tapi di negara lain, jumlah itu bahkan lebih besar daripada semua pendapatan ekonomi mereka selama 1 tahun. Itulah betapa besarnya 1 miliar dolar. Nomor 9, 1 miliar dolar yang cepat dihabiskan para gamer. Industri video game sekarang bukan lagi sekedar hobi kecil. Ini sudah menjadi salah satu bisnis hiburan terbesar di seluruh dunia. Menurut Reuters, pasar video game global diperkirakan akan mencapai sekitar 189 miliar dolar pada tahun 2025. Artinya, hanya dalam beberapa hari, seluruh industri game sudah bisa menghasilkan hampir 1 miliar dolar. Ini tidak hanya berasal dari game konsol, termasuk juga game PC, game mobile, dan pembelian dalam aplikasi, langganan, skin game, battle pass, dan item digital lainnya yang dibeli oleh para pemain. Bagian terbesar dari semua ini adalah game mobile. Ini adalah game yang dimainkan di ponsel saat menunggu, beristirahat, atau hanya duduk di rumah. Dulu, sebagian orang menganggap gaming hanya untuk anak-anak. Tapi sekarang, ini sudah lebih besar daripada banyak industri hiburan tradisional. Yang mengejutkan, orang-orang tidak perlu membeli barang fisik. Kadang-kadang, yang dibeli hanyalah skin karakter, nyawa tambahan, senjata spesial, atau upgrade kecil di dalam game. Tapi karena jutaan pemain di seluruh dunia, totalnya jadi sangat besar. Makanya industri game bukan sekedar permainan. Ini sudah menjadi mesin bernilai miliaran dolar. Selama masih ada orang yang bermain di ponsel, konsol, atau komputer, uang akan terus mengalir. Nomor 8, penerbangan pesawat ulang-alik bernilai miliaran dolar. Pesawat ulang-alik adalah salah satu proyek paling ambisius dari NASA. Pesawat ini dibuat untuk membawa manusia dan kargo keluar angkasa. Dulu idenya, perjalanan keluar angkasa akan menjadi lebih murah karena pesawat ulang-alik ini bisa digunakan kembali. Artinya, pesawat ini akan digunakan kembali setelah setiap misi. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu. Dari tahun 1981 sampai 2011, program pesawat ulang-alik berhasil menjalankan 135 misi. Menurut analisis yang disebutkan oleh Space.com, rata-rata biaya setiap peluncuran mencapai hampir 1,5 miliar dolar, saudara. Jika seluruh biaya program dibagi dengan jumlah misi, kenapa tetap sangat mahal? Karena meskipun pesawat ulang-alik bisa digunakan kembali, tetap harus diperiksa dan diperbaiki setelah setiap penerbangan. Ini tidak seperti pesawat terbang yang hanya dibersihkan lalu bisa terbang lagi keesokan harinya. Setiap peluncuran membutuhkan tim besar, inspeksi ketat, perbaikan, pengisian bahan bakar, dan pemeriksaan keselamatan. Jadi meskipun bisa digunakan kembali, bukan berarti otomatis jadi murah. Space Shuttle itu sangat canggih, tapi juga sangat rumit. Dan kalau mesinnya makin rumit, makin mahal juga perawatannya. Jadi pelajaran di sini sederhana. Tidak cukup hanya dengan membuat sebuah wahana antariksa bisa digunakan kembali. Harus juga mudah dirawat, harus cepat disiapkan kembali, dan seharusnya tidak terlalu mahal setiap kali terbang. Pesawat ulang-alik telah membawa manusia keluar angkasa, membantu membangun stasiun luar angkasa internasional, dan menjadi bagian besar dari sejarah luar angkasa. Tapi kalau soal biaya, ini juga salah satu cara termahal untuk keluar dari bumi. Nomor 7. Menara bernilai miliaran dolar di Dubai. Burj Khalifa di Dubai adalah gedung tertinggi di dunia. Menurut MR, tingginya mencapai 828 meter dan memiliki 163 lantai. Agar lebih sederhana, tingginya luar biasa seperti beberapa gedung pencakar langit yang ditumpuk-tumpuk. Ini bukan gedung biasa. Ada hotel, ada kantor, ada tempat tinggal, ada restoran, dan ada dek observasi di mana kamu bisa melihat Dubai dari tempat yang sangat tinggi.
Diperkirakan biayanya sekitar 1,5 miliar dolar. Kenapa biayanya sangat mahal? Karena tidak mudah membangun gedung setinggi ini. Di Dubai cuacanya sangat panas, jadi beton harus dituangkan kadang-kadang pada malam hari agar tidak cepat rusak karena panas. Juga dibutuhkan cara khusus untuk mengangkat beton ke lantai yang sangat tinggi. Dan semakin tinggi gedungnya, semakin sulit untuk melindunginya dari angin. Jadi gedung ini tidak hanya sekedar dibangun, bentuknya benar-benar dipelajari. Kekuatan angin juga dipelajari dan digunakan rekayasa teknik yang canggih. Burj Khalifa tidak hanya tinggi, ini adalah simbol kekayaan luar biasa, kekuatan desain, dan ambisi Dubai. Untuk satu gedung saja, biayanya sudah 1,5 miliar dolar. Nomor 6, tim balap miliaran dolar. Formula 1 bukan sekedar balapan biasa, ini adalah salah satu olahraga termahal di seluruh dunia. Agar sebuah tim F1 bisa berkompetisi dalam satu musim, mereka membutuhkan mobil, insinyur, mekanik, pembalap, pabrik, penguji, pengujian, perjalanan, dan suku cadang. Dan ini bukan hanya tentang satu balapan saja, ini satu musim penuh, banyak negara, banyak balapan, dan persiapannya hampir sepanjang tahun. Pada tahun 2026, menurut Formula 1 sendiri, batas anggaran naik menjadi 215 juta dolar. Tapi tidak semua pengeluaran termasuk di dalamnya. Ada beberapa hal yang tetap terpisah dari batas biaya, seperti gaji pembalap, beberapa gaji staf senior, pemasaran, dan pengeluaran besar lainnya. Jadi pengeluaran tahunan sebenarnya dari tim-tim papan atas bisa mencapai ratusan juta dolar. Kenapa mahal? Karena setiap bagian kecil dari mobil F1 sangat canggih. Sayap depan saja sudah bisa sangat mahal. Setirnya penuh dengan tombol dan kontrol. Sistem mesinnya sangat teknis. Dan ketika mobil mengalami kecelakaan, jutaan dolar bisa rusak dalam sekejap. Yang lebih menyakitkan lagi, meskipun kamu sudah mengeluarkan banyak uang, belum tentu kamu menang. Di Formula 1, uang besar bukan jaminan juara. Kadang itu hanya tiket untuk bisa bersaing dengan tim-tim terkuat. Makanya, tim F1 bukan sekedar tim olahraga. Ini adalah mesin balap yang membakar ratusan juta dolar hanya untuk bersaing di liga tercepat di dunia. Nomor 5, Stadion Wembley bernilai miliaran dolar. Stadion Wembley di Inggris bukan sekedar stadion biasa. Bagi banyak penggemar sepak bola, ini adalah rumah bagi sepak bola Inggris. Disinilah pertandingan-pertandingan besar diadakan. Disinilah final Piala FA berlangsung. Disinilah juga tim nasional Inggris bermain. Wembley yang baru dibuka pada tahun 2007 dan memiliki 90.000 kursi. Stadion ini juga memiliki lengkungan besar yang sangat terlihat di London. Menurut Stadion Wembley, tempat baru ini menelan biaya sekitar 750 juta pound sterling. Sementara referensi konstruksi lain menempatkan biayanya sekitar 798 juta pound sterling. Kenapa sangat mahal? Pertama, ukurannya sangat besar. Kedua, stadion ini harus menggantikan Wembley yang lama di lokasi yang sama. Dan ketiga, stadion ini tidak bisa hanya menjadi stadion biasa. Stadion ini harus pantas menyandang nama besar Wembley, harus modern, harus ikonik. Stadion ini harus mampu menggelar pertandingan sepak bola, konser, tinju, pertandingan NFL, dan berbagai acara besar lainnya. Karena itu, Wembley bukan sekedar tempat acara, ini adalah simbol nasional. Dan terkadang, ketika yang kamu bangun bukan sekedar gedung, tapi simbol sebuah negara, biayanya bisa mencapai miliaran. Nomor 4, tim olahraga bernilai miliaran dolar. Sebuah tim NFL bukanlah tim olahraga biasa. Ini seperti keanggotaan di salah satu klub paling eksklusif dalam olahraga Amerika. Pada tahun 2022, grup Walton Penner membeli Denver Broncos seharga 4,65 miliar dolar. Setelah itu pada tahun 2023, Washington Commanders dijual seharga 6,05 miliar dolar yang menjadi rekor baru saat itu di NFL. Kenapa? Kenapa sebuah tim bisa semahal ini? Bukan hanya karena para pemainnya, bukan hanya karena stadionnya, dan bukan hanya karena pendapatan tahunannya. Alasan utamanya adalah kelangkaan. Hanya ada 32 tim NFL dan banyak miliarder yang ingin memilikinya. Ketika ada tim yang dijual, itu sangat jarang terjadi. Itulah sebabnya harganya terus naik. Bagi para pembeli kaya, yang mereka beli bukan hanya sekadar bisnis. Mereka membeli hak untuk menjadi pemilik sebuah franchise NFL. Dan di dunia olahraga, itu adalah status yang sangat besar. Itulah sebabnya harga sebuah tim NFL bisa melebihi beberapa miliar dolar. Bukan karena nilainya hanya untuk satu musim saja, tetapi karena jarang ada kesempatan untuk membeli tim yang memiliki tempat permanen di liga football terbesar di Amerika.
Nomor 3, pembangkit nuklir bernilai miliaran dolar. Hinkley Point C di Inggris adalah salah satu proyek pembangkit listrik termahal di dunia. Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang sedang dibangun di Somerset, Inggris. Setelah selesai, pembangkit ini diharapkan dapat menyediakan listrik dalam jumlah besar untuk Inggris Raya. Tapi harganya sangat mahal. Menurut World Nuclear News, EDF mengatakan pada tahun 2024 bahwa perkiraan biaya Hinkley Point C telah naik menjadi 31 hingga 34 miliar pound dengan harga tahun 2015 dan tidak diharapkan akan beroperasi sebelum tahun 2030. Kenapa bisa semahal ini? Karena pembangkit listrik tenaga nuklir bukan sekedar pembangkit listrik biasa. Pembangkit ini harus sangat aman. Pembangkit ini harus bisa beroperasi selama puluhan tahun. Dan pembangkit ini harus bisa mengendalikan reaksi nuklir tanpa menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat. Itulah sebabnya setiap desain, setiap material, dan setiap bagian dari konstruksi harus melalui tinjauan yang sangat ketat. Jika ada penundaan, biaya akan semakin meningkat. Jika kekurangan pekerja atau material, biaya pun akan bertambah lagi. Itulah sebabnya Hinkley Point C menjadi contoh proyek yang penting tapi sangat mahal untuk dikerjakan. Ada yang bilang ini sepadan karena akan memberikan listrik bersih selama bertahun-tahun. Tapi ada juga yang bertanya, apakah lebih baik uangnya digunakan untuk energi terbarukan, penyimpanan baterai, atau efisiensi energi? Jadi Hinkley Point C bukan sekedar pembangkit listrik. Ini adalah pertanyaan besar. Berapa besar yang bersedia kita bayar untuk listrik yang stabil dan rendah karbon? Nomor 2, kapal pesiar senilai 2 miliar dolar. Icon of the Seas adalah salah satu kapal pesiar terbesar di dunia. Kapal ini dibuat untuk Royal Caribbean dan mulai beroperasi pada tahun 2024. Menurut laporan, kapal ini bernilai sekitar 2 miliar dolar. Kapal ini seperti kota terapung, memiliki 20 dek, ribuan kamar, restoran, bar, kolam renang, seluncuran air, dan area hiburan. Dan kapal ini mampu menampung ribuan tamu bersama lebih dari 2.000 kru. Ini bukan kapal biasa yang hanya mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain. Kapal ini sendiri adalah tujuannya. Banyak penumpang naik kapal ini bukan hanya untuk melihat laut, tapi juga untuk merasakan seluruh resort terapung ini. Kenapa biayanya bisa mencapai 2 miliar dolar? Karena kapal ini harus menggabungkan hotel, mall, taman hiburan, restoran, teater, dan kapal dalam satu kapal raksasa. Kapal ini juga harus aman di laut. Dibutuhkan mesin yang kuat, sistem navigasi, sekoci, area kru, dan ribuan sistem yang harus berfungsi setiap hari. Jadi Icon of the Seas bukan sekedar kapal pesiar, ini adalah resort yang mengapung. Dan dengan ukurannya, kapal ini menunjukkan seberapa jauh perkembangan perjalanan mewah. Nomor 1, Sphere raksasa di Las Vegas. Sphere di Las Vegas bukanlah tempat konser biasa. Bentuknya seperti bola raksasa dengan layar di bagian luar. Dan saat malam hari, bola ini bisa terlihat seperti bola mata, planet, bulan, atau gambar apapun yang ingin ditampilkan. Menurut laporan, biaya pembuatannya mencapai sekitar 2,3 miliar dolar. Bagian luarnya dilapisi dengan layar LED yang sangat besar. Jadi, bangunan ini sangat terlihat dari kejauhan. Di dalamnya ada layar besar yang mengelilingi penonton. Visualnya tidak hanya di depan, tapi juga di atas, di samping, dan hampir mengelilingi penonton. Jadi, rasanya seperti kamu benar-benar berada di dalam adegan. Tempat ini juga dilengkapi dengan sistem suara yang canggih. Dibuat agar penonton bisa merasakan suara dari berbagai arah. Jadi, ini bukan sekedar menonton konser atau film. Seolah-olah seluruh tubuhmu ikut merasakan pengalaman itu. Kenapa harganya sangat mahal? Karena ini hampir seperti jenis bangunan yang benar-benar baru. Ini bukan sekedar arena. Bukan hanya papan reklam, bukan hanya bioskop. Ini menggabungkan arsitektur, teknologi layar raksasa, desain suara, dan hiburan dalam satu proyek yang sangat besar. Jadi Sphere sangat cocok di Las Vegas, karena di kota yang terkenal dengan pertunjukan cahaya dan atraksi yang sangat besar, ini adalah salah satu jawaban terkuat untuk pertanyaan seperti apa bentuk 2,3 miliar dolar jika kamu menghabiskannya untuk membuat orang terkesima.